Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5 beranggotakan 4 orang. Ada saya, Alda Desmali Hafsari, ada Anissa Tri Apriliasa, Rosa Mazela Safriani, dan juga Jessica Caheningrum. Nah, kali ini kami ditugaskan oleh dosen kami di mata kuliah pengantar sistem informasi, yaitu membuat video profil lulusan sistem informasi. Kebetulan kami dari kelompok 5 mendapatkan bagian web programmer. Web programmer merupakan istilah dari hal yang berkaitan dengan profesi seseorang yang pekerjaannya menulis kode bahasa pemrograman, baik itu yang berkaitan dengan pengembangan suatu website maupun aplikasi berbasis web. Web programmer ini sering disebut dengan istilah coder. Selain itu, web programmer ialah seseorang yang perannya yaitu menghubungkan semua sumber daya yang akan dipergunakan pada suatu website ataupun aplikasi. Semua daya tersebut seperti misalkannya pemanggilan database, pembuatan halaman website, cara interaksi dengan elemen-elemen, dan lain-lainnya. Nah, kalian sudah tahu kan apa sih pengertian web programmer itu? Berlanjut ke tugas seorang programmer itu apa? Seperti yang dijelaskan tadi, web programmer ialah seseorang yang perannya yaitu menghubungkan semua sumber daya yang akan dipergunakan pada suatu website maupun aplikasi. Jadi, tugas seorang web programmer yaitu melakukan pengkodingan dan pemrograman sebuah website agar terlihat lebih dinamis dan agar website tersebut bisa terlihat mudah bagi seorang web admin. Apabila situs yang akan dibuat memiliki fasilitas interaksi antara pengunjung dan situs, misalnya menyangkut dengan interaksi, input-output data, dan database, maka seorang web programmer yang akan mengerjakan dengan membuatkan aplikasi-aplikasi bekerja di atas situs web tersebut. Nah, itu tadi merupakan pengertian dan peranan seorang web programmer. Oke, untuk menjadi seorang web programmer itu hal apa aja sih yang harus dikuasai? Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Anissa Tri Apriliasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Tri Apriliasa. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa saja sih yang perlu dikuasai oleh seorang web developer. Untuk menjadi seorang web developer, ikut pelatihan saja tidaklah cukup. Kamu perlu memiliki kemampuan yang dibutuhkan untuk menjadi seorang web developer. Kemampuan yang harus dikuasai untuk menjadi seorang web developer adalah: yang pertama adalah menguasai HTML atau CSS. Ini merupakan kemampuan yang berhubungan dengan tampilan website. Dengan menguasai HTML atau CSS, kamu bisa membuat tampilan website agar menjadi lebih menarik. Dan yang kedua adalah JavaScript. Dengan menguasai JavaScript, kamu bisa membuat tampilan website menjadi lebih berfungsi dan lebih interaktif. Skill yang harus dimiliki web developer yang ketiga adalah menguasai skill bahasa pemrograman. Bisa dikatakan bahwa inti dari web developer adalah programming. Jika kamu menguasai salah satu bahasa pemrograman dengan baik, kamu sudah bisa menjadi seorang web developer. Dan yang keempat, kamu perlu menguasai analitis. Software yang digunakan untuk mencari tahu perilaku atau behavior dari para pengguna internet, misalnya konten yang menurut mereka menarik. Jadi, kamu bisa memberikan konten yang sesuai dengan minat pengguna internet pada saat ini. Dan yang kelima, kamu juga perlu menguasai database. Seperti website tanpa database seperti smartphone tanpa memori penyimpanan. Karena itulah, kamu sebaiknya tidak hanya memahami bahasa pemrograman saja, namun juga database. Kemampuan lainnya yang perlu kamu kuasai adalah desain grafis. Web developer bertugas membuat tampilan website yang menarik. Karena itulah, kamu perlu menguasai software desain grafis. Dan yang ketujuh adalah
menguasai SEO atau Search Engine Optimization. Web develop yang menguasai SEO akan membuat website yang dibuatnya memiliki peringkat yang lebih baik di mesin pencarian, sehingga bisa muncul di halaman pertama search engine pada Google. Skill yang harus dimiliki web developer berikutnya adalah problem solving. Skill ini termasuk kategori soft skill. Sebagai web developer, kamu harus bisa memecahkan masalah yang ditemui ketika website bekerja dengan baik. Kemampuan lainnya yang perlu kamu kuasai adalah kemampuan komunikasi. Kamu memang tidak butuh public relations. Yang kamu butuhkan adalah kemampuan komunikasi yang lebih efektif antara klien atau atasan saat membicarakan sebuah pekerjaan atau proyek. Soft skill lainnya yang perlu kamu kuasai adalah kemampuan berpikir kritis dan logis. Tanpa kemampuan ini, kamu mungkin hanya kesulitan dalam menciptakan website yang menarik, interaktif, dan yang berfungsi dengan baik. Terima kasih. Kenalkan, nama saya Rosa Mazala Sarifani Sabrina. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah yang relevan bagi seorang web programmer. Pada dasarnya, prodi yang lulusan seorang web programmer bukan hanya dari sistem informasi, melainkan bisa dari teknik informatika, teknik komputer, RPL, dan masih banyak lagi. Dan mata kuliah yang relevan bagi seorang web programmer diantaranya adalah: yang pertama, dasar aplikasi web; yang kedua, penggunaan HTML dan CSS; yang ketiga, desain atau layout; yang keempat, dasar PHP, sinteks dan variabel atau sinteks dasar PHP; yang kelima, dasar PHP atau MySQL; yang keenam, penggunaan library PHP untuk pengolahan string dan array, dan masih banyak lagi tentunya. Dan saya sekarang menjelaskan tentang mengapa profil lulusan tersebut dibutuhkan, yaitu alasannya karena lulusan ini digunakan oleh seluruh perusahaan atau startup. Dan yang kedua adalah alasannya adalah karena mampu bekerja di segala bidang yang dikali oleh pemahaman beserta ilmu IT, yang selamanya pekerjaan ini akan dibutuhkan di dunia startup atau perusahaan, yang akan dibutuhkan di setiap masanya. Halo, perkenalkan, nama saya Jessica Cahyaningrum. Saya dari Prodi Sistem Informasi IT Telkom Surabaya. Bagaimana prospek profil lulusan web programmer? Prospek profil lulusan web programmer yaitu adalah web developer. Web developer adalah seseorang yang berhubungan dengan pembuatan suatu website. Tugas dari web developer ini menjadi penghubung dari seluruh sumber daya yang dibutuhkan untuk pembuatan website. Kedua, mobile developer. Mobile developer merupakan seorang programmer yang sudah terlatih dan bisa membuat sebuah produk berupa aplikasi. Tugas mobile developer tidak hanya menyelesaikan masalah, namun juga menciptakan aplikasi sendiri. Yang ketiga ada database administrator. Seorang database administrator adalah orang yang bertanggung jawab untuk desain, pelaksanaan, pemeliharaan, dan perbaikan database organisasi. Nah, itu tadi prospek profil lulusan web programmer. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.